dari rumah. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin itu memang izin visa saya 4 hari. Saya keluar Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hanya 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Ini malam terakhir besok. Nggak boleh lebih dari 3 malam. Dikhawatirkan buka cabang. Nah, maka Senin saya mesti pulang. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis saya di rumah, di pondok. Kalau sekarang saya diantar, saya dijemput, saya dikawal 3 lapis. Polisi, TNI, tadi Angkatan Laut. Tapi kalau saya sedang di rumah, saya adalah seorang suami, saya seorang guru pondok pesantren, saya seorang ayah. Maka jadi jangan Bapak Ibu bayangkan kalau saya di rumah itu lalu berkata ke anak dan istri saya, ya ayyuhallazina amanu. Enggak begitu. Ya saya seorang suami. Nggak pakai supir, nggak pakai pengawal. Gimana Ustadz bisa keluar nggak pakai pengawal? Iya, saya pakai masker. Pakai masker, kacamata hitam, pakai topi pet, pakai baju hitam, pakai celana hitam, man in black. Saya gendong Sami, saya jalan sama Hazik, saya jalan sama Ustazah. Datang orang dekat. Ustadz Somad ya? Mirip, saya bilang. Ngotot dia kemarin, saya lagi ngotot, Sami lagi main bola kecil, datang dia, tolonglah Ustaz, saya bilang, tolonglah kasihani aku, saya bilang. Inilah hariku bersama keluarga, kapan lagi aku bisa menjadi seorang ayah, kapan lagi aku bisa menjadi seorang suami. Saya katakan ke istri saya, aku ini macam kain pendek, kalau ditarik ke kepala kakiku tuh buka. Kalau ditarik ke kaki, kepalaku buka. Aku bukan suami yang sempurna. Aku penuh dengan kekurangan. Tapi aku berusaha untuk mencoba menutupi segala kekurangan. Kau mendampingi aku tidak lama. Sementara di pintu surga saja. Habis itu nanti insya Allah kita bahagia. Nah, jadi saya mau menyampaikan bahwa kalau ibu-ibu, kakak-kakak ditinggal suaminya, istri saya juga mengalami hal yang sama. Kalau suami pergi, saya juga pergi. Dan kalau suami merasakan kekhawatiran, kita sama laki-laki sih kita khawatir juga. Dan kalau ditanya tinggal di mana, pulang jam berapa, itu sesungguhnya Allah sedang mengirim security syariah untuk kita. Allah sayang sama kita. Kalau ada di antara perempuan yang mengatakan, ini Pak Ustadz bukan yang doa saya dulu, saya doa suami itu yang tinggi, yang berotot, yang matanya biru, yang kulitnya putih. Allah itu ngasih kita bukan yang kita minta, tapi yang menurut ilmu Allah cocok untuk kita. Coba bayangkan suami ibu kayak bule, itu tingkat kekhawatirannya tinggi sekali. Gula darah naik, jantung koroner naik, detak jantung nggak normal. Tapi begitu dapat suami yang biasa-biasa aja, alhamdulillah Pak Ustadz, mau diambil orang silakan, nggak pulang juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi Allah ngasih, direkam Ustaz Lukman Bah. Jadi Allah itu yang paling indah itu adalah ketika menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di awal salat, di ujung salat 4 lagi. Kalau di awal salat tadi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, di akhir salat 4 juga. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Tapi bukan berarti tanpa usaha dan ikhtiar. Ini air ini memang milik saya. Ini untuk Ustadz Salim, ini untuk Ustadz Lukman, ini untuk Ustadz Heru, ini untuk Ustadz Somad. Memang milik saya. Ustadz kok tahu? Ya saya menduga aja. Karena kami kan berempat. Berarti ini air ini milik saya. Tapi kalau Ustadz Salim tidak menuangkannya dan saya tidak berusaha untuk mengambilnya, mendekatkan ke mulut, apa mungkin dia masuk ke mulut saya? Enggak. Saya tinggal buka mulut, enggak mungkin masuk.
Ada usaha dan ikhtiar. Saya mau mengatakan kita nggak boleh apatis. Jangan gara-gara inna sholati wa nusuki besok ini para bisnismen ini pas ditanya gimana planning kita 2025-2026, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau mau berpikiran simple, kita tinggal pergi ke pasar, ambil ikan, bawa pulang, kan selesai. Tapi laki-laki tidak begitu. Laki-laki nyewa speedboatnya, bawa motornya, bawa mobilnya, letakkan di tepi sungai, pergi mancing ke tengah laut. Pas ditanya, mau ngapain, mau ngambil ikan, kenapa nggak beli di pasar? Bukan masalah ikannya Pak Ustadz, adventure. Laki-laki itu petualang Pak Ustadz. 2 hari 2 malam di tengah laut, dipukul ombak, diempas gelombang, nggak dapat ikan. Pulang malu, beli juga di pasar. Karena petualangannya. Kenapa Ustadz Lukman buat masjid makan-makan? Kenapa Ustadz Lukman buat masjid ramah anak? Itu pasti ada kronologisnya. Bagaimana beliau dulu kuliah di Malaysia, bagaimana beliau bawa anak pengurus masjid marah-marah. Beliau ingin memperbaiki itu, tapi tidak hanya sekedar ceramah. Jadi ternyata di balik ujian-ujian itu Allah punya maksud. Saya buat sekolah 1 tahun gratis 25 orang. Kenapa 25? Karena itu batas kemampuan saya. SMP kelas 1 25, kelas 2 25, kelas 3 25. SMA kelas 1 25, kelas 2 25, kelas 3 25. 75 150 anak. Gratis. Uangnya dari mana? Dari Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kenapa Ustadz buat sekolah gratis? Ibu saya membawa saya ke guru ngaji pondok pesantren. Dia serahkan saya ke guru. Ustadz, aku serahkan anakku Abdul Somad. Dia serahkan pakai ketan dicampur dengan kunyit, warnanya jadi kuning, lalu kemudian di atasnya dibuat kelapa dengan gula merah. Tradisi di tempat kami, orang Melayu, kalau anak diserahkan pakai ketan kuning, itu berarti anak ini diadopsi jadi anak angkat. Saya lama berpikir, kenapa mak saya menyerahkan saya ke guru itu supaya jadi anak angkatnya? Mak saya cerdas. Karena kalau saya jadi murid, saya bayar. Tapi kalau saya jadi anak angkat, saya ngaji gratis. Saya sampaikan ke anak santri, aku dulu diserahkan emakku ke Ustadz Armawi Abdurrahman di sekolah tahfiz supaya aku jadi anaknya. Maka masa lalu itu yang selalu dalam pikiran saya, hikmahnya itulah saya buat pondok untuk laki-laki namanya Nurul Azhar, untuk perempuan Mahat Az-Zahra, laki-laki 150, yang perempuan 150. Channel Ustadz Abdul Somad Official itu setiap bulannya berkisar antara 100 sampai 150 juta. Tidak pernah sekalipun sejak awal channel itu sampai hari ini masuk transfernya ke nomor saya. Semuanya ke nomor yayasan untuk gaji guru, beli beras, beli sabun, sampo, bayar listrik, bayar air, semuanya. Kenapa Ustadz ceritakan ini? Saya mau ngasih tahu bahwa di balik ujian-ujian itu, sekian tahun ke depan Allah ingin kita berbuat sesuatu. Coba andai dulu ujian itu nggak ada pada saya, tidak akan saya lakukan ini karena tidak berkesan di hati saya. Tapi ada yang lain yang mau saya sampaikan supaya jangan orang memfitnah saya. Karena kalau saya pakai mobil, apa kata orang? Ah, itu pasti mobilnya hasil YouTube. Kau tahu dari mana? Dari suara knalpotnya, tuk 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 tuk. Setelah melewati, sudah jam 10, saya dikasih tahu waktunya jam 10, baru penjelasan tes. Tapi kalau melihat dari mata jamaah ini kayaknya tahan sampai jam 12 ini. Tahan. Saya nggak tahan. Saya besok hari terakhir masih ada 2 titik lagi. Subuh jam 5 dengan jam 9, setelah itu baru terbang pulang transit Jakarta, pulang ke Pekanbaru Riau. Tapi sebenarnya kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Setelah diuji baru percaya. Biasanya bos-bos
Yang punya karyawan dites dulu. Coba tinggal pura-pura dompetnya tinggal. Oh lulus baru dipercaya. Kalau Allah sudah percaya, maka dia akan berikan itu semua. Wala saufa yu'tika rabbuka. Itu enaknya ngaji di Albina nih. Jamaahnya hafal. Walaupun wadduha ke bawah. Kalau Allah sudah percaya akan dia kasih. Cuman masalahnya kadang ketika Allah sudah kasih, di saat itu kita sudah tidak perlu lagi. Dulu saya masih ingat di masa-masa sekolah, masa kuliah. Saya di masa kuliah itu nggak pernah pacaran. Dari S1 dari 98 sampai 2002 nggak ada kenal perempuan sama sekali. Mahasiswa Indonesia di Kairo 2.400, laki-laki 2.100, perempuan 300. Saya termasuk yang tereliminasi. Persaingan ketat. Hikmahnya, andai saya waktu itu playboy cap tupai, lompat sana, lompat sini, bolong kelapa semuanya. Sekarang saya nggak bisa ngomong. Kalau saya ngomong apa kata kawan-kawan? Ngomong aja. Tapi Allah kondisikan saya. Jadi saya nggak pacaran itu bukan karena takut sama Allah. Memang terkondisikan begitu. Setelah diuji Allah, saya yakin Allah percaya sama saya. Sekarang Allah percaya sama saya. Walaupun saya udah tua, kurus, hitam, pesek, kering, jauh dari ganteng. Tapi bapak ibu kakak-kakak coba lihat komen-komen di Instagram, di YouTube, di TikTok. Apa kata Mbak? Ustadz emangnya saya memang nggak bisa balas karena passwordnya dipegang admin. Tapi komen-komen tuh saya baca. Masa Ustadz ingat 1000 komen? Beberapanya ingat. Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Allah kalau percaya dia akan kasih. Jadi kita tinggal meraih kepercayaan Allah, trust. Hubungan kita dengan jamaah ini bukan antar perusahaan dengan karyawan. Hubungan kita satu, trust. Sekali orang percaya, jangankan hartanya, nyawanya dia berikan. Berapa banyak perempuan-perempuan anak orang kaya, kebunnya sejauh mata memandang, tapi dia ketika menikah dengan suami yang biasa-biasa saja. Apa kata si perempuan kepada suaminya? Bang, Mas, jangankan hartaku, jangankan STNK BPKB ku, nyawaku ku berikan kepada. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup adalah satu, mencintaimu. Nyawa dia berikan. Kenapa? Hubungan adalah trust, kepercayaan. Tapi kalau sekali dia sudah tidak percaya, seumur hidup. Makanya seringkali saya ketemu dengan jamaah itu, kalau ketemu dengan saya foto sampai 2-3 kali. Pas saya tanya, untuk apa? Persiapan Pak Ustadz, lapor ke rumah. Kalau sama Ustadz, Allah percaya insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan istri saya percaya sama saya. Setelah percaya, baru Allah naikkan derajat pelan-pelan. Cuman standar kita kan derajat ini selalunya materi. Siapa yang tidur di atas singgasana yang tinggi, megah, mewah, cantik, mahal, dialah yang tinggi derajatnya. Kalau begitu standar kita berpikir, yang tidur di atas tempat tidur yang tinggi, yang mahal, yang mewah, yang sutra, itu Abu Jahal, Abu Lahab. Nabi Muhammad SAW tidurnya di atas pelepah kurma. Standar itu tidak berlaku. Siapa yang berkuasa yang hebat, berarti naik derajatnya. Siapa yang terlunta-lunta di tengah gurun pasir, berarti derajatnya rendah. Kalau itu yang dijadikan standar, maka yang tinggi derajatnya Fir'aun. Sedangkan Nabi Musa terusir dari istana. Standar ketinggian itu ada pada istiqomah. Jadi kalau kita istiqomah sholat berjamaah, istiqomah baca Quran, istiqomah berzikir, istiqomah dalam kebaikan, sesungguhnya kita sedang diangkat Allah derajatnya. Walaupun kita hebat di mata manusia, berapa lamalah kehidupan ini? Kehidupan ini, kenapa Ustadz bisa berjalan? Kenapa Ustadz bisa megang mikrofon? Kenapa Ustadz bisa ngomong? Iya karena darah masih mengalir ke otak saya. Dari otak saya mengalir ke mulut. Sinkron antara apa yang mau saya omongkan dengan apa yang terpikirkan.
Ngalir dia. Dari mana otak itu bisa mendapatkan darah? Dari jantung. Jantung itu berdegup. Kalau Allah mau, satu kali degup berhenti, mati. Kena serangan. Kok Israel? Serangan jantung. Enggak nunggu tua, enggak nunggu sakit. Orang kalau sudah kena serangan jantung mendadak, berhenti jantung. Kalau tulang, otak masih bisa hidup selama jantung masih berdegup, berdetak. Tapi kalau sudah jantung berhenti, habis. Sekarang ada orang sakit terbaring, dinyalakan lilin. Begitu dia meninggal mengembuskan napas yang terakhir, ulama ada di situ. Ulama mengembus lilin itu. Heboh. Kenapa dia embus lilinnya? Karena tadi waktu dia hidup, lilin itu punya dia. Tapi begitu jantungnya berhenti dan dia mati, lilinnya punya siapa? Punya orang lain. Punya anaknya, punya istrinya. Dan anak istrinya belum tentu izin lilinnya hidup. Itulah mengapa lilin itu aku padamkan. Sekarang semua punya kita. Rumah punya kita, gedung punya kita, mobil punya kita, motor punya kita, handphone punya kita. Begitu jantung berhenti, STNK, BPKB akan dibawa ke kantor Samsat berganti nama milik orang lain. Kenapa? Karena polisi tidak mau menangkap almarhum. Begitu jantung berhenti berdegup, surat tanah langsung dibawa ke Badan Pertanahan Nasional BPN. Kenapa? Karena akad jual beli dan kantor pajak tidak mau menagih orang mati. Surat tanah berganti nama orang lain, surat mobil berganti nama orang lain, dan yang paling menyakitkan, tarik napas panjang-panjang, surat nikah berganti nama orang lain. Mereka hanya menanti 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari, surat nikah berganti nama orang lain. Siapa? Brownies, Brondong Manis. Mereka mulai kumpul reuni SD, reuni SMP, reuni SMA. Kamu yang kemarin suaminya meninggal ya? Iya. Perasaan sudah 4 bulan 5 hari, 5 hari lagi Beb. Rumah kamu yang bangun, tanahnya kamu yang nyari, arsiteknya, ruang tamunya, kamarnya, keramiknya dari mana, bentuk toilet, kamar mandi, semua. Tapi apa yang terjadi? Dia yang datang menikmati. Dia bukan cuma naik ke rumahmu, bukan cuma naik ke tempat tidurmu, dia naik ke istrimu. Saya tahu ini menyakitkan. Kadang jujur itu memang menyakitkan. Tapi saya juga nggak mau pulang dari sini kalian kelahi. Saya tidak. Saya cuma mau menyadarkan kita yang sesungguhnya. Walaupun saya sedang mengatakan menyadarkan kita, sebenarnya ke jamaah, ke abang 1, ke saya 4. Mau menyadarkan kita nih laki-laki bahwa kita bahagiakanlah diri kita bersama Allah, membangun masjid, menolong pondok pesantren, menemukan titik balik. Karena pada akhirnya semua akan menjadi milik orang lain. Perempuan-perempuan yang menangis di tepi kubur kita, sudahlah, akhirilah sandiwara ini. Ustaz, sayang, nggak ada lagi maknanya hidup ini. Saya mau masuk ke dalam aja. Biasanya ustaz-ustaz melarang, jangan bu, istighfar. Saya sampai sekarang kalau ada perempuan yang nangis suaminya meninggal, belum pernah saya larang sekalipun. Saya mau ngelihat serius enggak? Cobalah masuk, coba. Enggak ada. Motor yang kita beli, motor yang kita sayang, motor yang kita cinta, belum mandi yang punya motornya udah mandi mengkilat. Begitu 4 bulan 10 hari, mereka akan jalan sore-sore. Saking kuat pegangannya. Kecepatan cuma 30 km, tapi pegangan 120. Dia nanya, mana kubur suamimu yang dulu? Itu sana.
Nunjuk makam kita pun nggak bisa pakai tangan lagi. Yang dulu katanya sehidup semati, yang katanya kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Puih. Pada akhirnya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapkan bekal. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang nggak bawa apa-apa, pulang pun nggak bawa apa-apa, tapi disibukkan oleh apa-apa. Dan di akhirat nanti hisabnya lama gara-gara apa-apa. Terus hidup ini apa-apa sebenarnya. Datang nggak bawa apa-apa. Ada di antara kita ini yang datang bawa surat tanah? Nggak ada. Pulang pun nggak bawa apa-apa. Di dunia sibuk heboh, pergi sana pergi sini, pagi pulang petang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Berangkat pagi nggak sempat sholat subuh, takut macet. Sampai di kantor subuh sudah habis, meeting, browsing, nggak sempat sarapan. Sampai waktu siang zuhur hilang, masuk asar, pulang takut lagi rapat itu ini segala macam, lembur, pulang sampai rumah makan pagi, makan siang, cuman minum, ada yang cuman sarapan asap. Lalu kemudian uang itu masuk hanya sekedar numpang transit sebentar di rekening, berikutnya pindah ke dokter spesialis jantung, pasang ring. Kalau kebetulan yang saya omongin ini terjadi, jangan tersinggung. Kunci dengar tausiah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Apa yang tersisa dari hidup ini? Enggak ada. An-nasuniyam, kata Sayyidina Ali, an-nasuniyam. Manusia ini seperti orang tidur. Ada yang mimpi jadi orang kaya, ada yang mimpi jadi orang viral, ada yang mimpi jadi penguasa. Falamma matu intabahu, ketika mati barulah dia terbangun dari tidur panjangnya. Ternyata hidup hanya mimpi. Yang dulu katanya fata morgana, mana itu malaikat, mana itu surga, mana itu neraka, mana itu alam barzah. Itu hanya sebelum jantung mau berhenti. Begitu jantung mau berhenti, yang nyata ini menjadi fata morgana. Anakmu, istrimu, rumahmu, motormu hilang menjadi fata morgana. Malaikat maut, mungkar nakir, azab kubur, titian siratal mustaqim, padang mahsyar, surga neraka. Tipis setipis kulit bawang, antara nyata dan tidak nyata, antara ada dan tidak ada. Pada akhirnya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai saudara-saudara saya dapat kabar Ustaz Somad sudah mendahului, maukah membacakan Al-Fatihah untuk saya? Maukah mendoakan saya? Alhamdulillah, saya sudah jelas nasib saya. Hidup ini menunggu mati. Yang namanya nunggu itu kan membosankan. Maka sebelum Allah datangkan malaikat maut mencabut nyawa, dikirim Allah lah makhluk-makhluk yang lucu-lucu. Suami yang lucu-lucu, anak yang lucu-lucu, istri yang lucu-lucu. Hidup ini nunggu. Yang namanya nunggu itu membosankan. Maka Allah kirim satu makhluk yang lebih membosankan dari menunggu, supaya nggak terlalu membosankan. Hidup ini permainan, nggak usah terlalu serius, Besti. Yang serius itu adalah menyiapkan bekal setelah mati. Mudah-mudahan saya bukan cuma pandai ngomong, tapi juga doakan supaya saya bisa mengamalkan yang saya sampaikan ini.